Aduh, ditem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi, tapi kondisinya memang diminta untuk melalui Zoom meeting ini. Jadi memang kemarin itu dari pihak pimpinan mungkin ada acara hari ini di Banjarmasin, jadi saya diminta untuk tidak ke Banjarbaru dan katanya cukup mengajar via Zoom meeting. Udah saya ikuti daripada bermasalah nanti. Bentar ya. Kuliah juga Pak sama Pak. Kenapa? Yang kelas 5-6 tidak ada tabrakan dengan kelas lain kan? Saya sudah tulisi di situ tadi tuh. Jadi jangan yang kelas 5-7 masuk kelas 5-6 sekarang ya. Yang 5-8 juga masuknya nanti. Biar tidak berbentrok dengan kelas yang lainnya. Halo, siapa tadi yang ada kuliah lain? Rio ya? Rio ya? Iya, ulang bersamaan Pak. Biasanya kelasnya kelas berapa, Rio? 30 berapa? Mungkin ada salah Pak. Enggak, kok 30? Enggak. Kelasmu kelas berapa? 56, 57, atau 58? Nah, tunggu diperiksa dulu Pak lah. Kok tidak diperiksa? Biasanya masuk jam berapa? Jam setengah 10 mungkin ada salah Pak. Ya udah, berarti masuk setengah 10, jangan masuk sekarang. Saya remove aja ya ini ya. Tidak masalah ya Pak? Tidak masalah ya? Baik. Biar nanti masuknya. Jadi jangan buat masalah dari hal yang tidak bermasalah ya, maksud saya. Jadi kan sudah saya tulis di situ. Yang masuk jam 8 ya jam 8. Karena tadi ada juga yang WA saya, mungkin Rio juga ya. Harusnya kan biasanya tidak ada yang bentrok karena prodi kan sudah mengatur jadwal dengan baik. Kalau memang ada yang bentrok jadwalnya, berarti dijadwalkan ke kelas yang satunya lagi. Ya tadi yang mohon dibaca dulu ya kawan-kawan yang lain juga, tolong yang lain diberitahu.
Jangan sampai yang kelas sebelum nanti itu masuk yang sekarang. Karena memang saya tulis di situ karena memang ID Zoom meeting-nya hanya satu itu, tapi dipakai nanti bergantian. Baik, sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa ke Banjarbaru karena memang kemarin itu pimpinan STIMIK Banjarbaru, wakil ketua itu meminta saya untuk tetap di Banjarmasin hari ini. Jadi kata beliau mengajarnya cukup via Zoom meeting aja. Saya tidak berani membantah untuk sementara ini. Jadi tadi malam saya sudah cari lagi ID Zoom meeting yang bisa disewakan sehari ini karena ID Zoom meeting kampus itu full semuanya. Tidak bisa tidak bisa dipakai lagi. Ada beberapa seperti yang dulu juga, yang bulan lalu ya. Kalau tidak salah kayaknya pertengahan bulan juga deh sama. Baik, apa kabar dulu? Ini Noval, Rizky, Nadia, kemudian siapa lagi nih? Banyak ya kawan-kawan, Rasitrida, Astri dan Rizky. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Aduh. Ya, saya takut sendirian di sini seperti pengalaman 2 tahun yang lewat gitu ya. Jadi saya sapa aja dulu. Noval? Oh, baik kata Noval. Nih di chat ya. Tapi itu bisa bisa ya. Oh iya mic-nya. Baik, tidak apa-apa. Ya, sambil jalan ya kita ya. Baik, hari ini sesuai janji saya, kita akan menghatamkan materi kita atau menuntaskan materi kita terkait dengan pemrograman robotika. Jadi kemarin saya sudah janji, kalau tidak salah mudah-mudahan ini sudah bisa ditepati hari ini walaupun secara daring ya. Bentar saya coba pindah dulu ya. Pindah kamera ke yang sini. Nah ini adalah kamera. Coba saya pin dulu ya. Strike, view-nya, view speaker. Nah, bisa dilihat ya. Sekarang saya bawa robot yang kemarin, tapi sudah saya insert, sudah saya naikkan dulu. Kebetulan hujan ini. Tadi sebentar hujan, habis itu reda hujannya. Sekarang hujan lagi, untung saya sudah sampai kampus. Nah, saya sekarang menggunakan 3 kamera ini. Nanti kalau yang didemokan di lantai ya, itu nanti akan saya perlihatkan juga. Mudah-mudahan bisa nanti. Nah ini kalau ada yang melihat di situ ada kulkas itu karena ini memang ruangan studio ya, diisi macam-macam, ada kulkas, ada kulkasnya kampus ya. Baik, ini adalah robot yang kemarin yang kemudian hari ini akan kita tambahkan satu modul ini ya, satu modul apa namanya receiver untuk stick PS2 yang ini. Nah, ini. Jadi ini PS2 stick controller ya atau PS2 controller ya. Kemudian ini wireless ini. Jadi ini pengirimnya nanti TX-nya, kemudian ini adalah penerimanya. Ini kalau saya bukan gini ya, kalau benar. Nah, jadi nanti kita akan mencoba memprogram robot beroda dengan holonomic drive system ini dengan menggunakan, kita bisa kendalikan dengan stick ini ya. Nanti beberapa tombol akan kita gunakan. Tombol ini paling tidak ya, dan tombol ini. Akan saya jelaskan langsung di programnya aja untuk kemudian bisa dipahami ya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak ya? Belum ya? Baik, saya pindah kamera dulu ya. Baik, saya coba share screen dulu ya. Kita akan coba ulangi sedikit terkait dengan materi kita sebelumnya. Nah, pindah. Dulu kita atau sebelumnya kita sudah membahas tentang holonomic drive system ini. Oh ya, mungkin ada yang lihat background hitam, hijau ya di belakang saya. Sudah salah warna lagi. Sengaja saya tidak blurkan atau saya tidak ganti karena nanti saya akan menampilkan yang ini nih, dari kamera yang belakang sini ke depan robot ini biar kelihatan. Kalau saya blur nanti robotnya tidak kelihatan. Baik. Kita sudah mencoba membuat dan mempraktekkan bagaimana memprogram sebuah robot yang kita beri nama atau memang secara umum ya di dunia diberi nama holonomic drive system robot. Dan hari ini akan kita coba tambahkan satu komponen lagi sebagai bahan pembelajaran terakhir kita.
di mata kuliah ini ya. Jadi kita akan mencoba mengendalikan robot ini menggunakan wireless PS2 stick controller ini. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar ya. Sini hujannya cukup. Masih terdengar jelas suara saya di situ? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf ya kalau nanti tidak jelas atau kurang jelas, tolong saya diberitahu. Baik, kita akan lihat dulu apa yang kita sudah lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, intinya untuk sebuah holonomic drive system robot itu dia akan kemudian bisa digerakkan menggunakan 4 roda Omni, salah satunya ya. Kemarin itu kan juga bisa menggunakan roda yang lain yang yang kita bisa pasang seperti halnya roda biasa, cuman gerakannya seperti holonomic drive system ini. Tapi yang akan kita bahas dan kita fokuskan terkait dengan holonomic drive system ini yang kita pakai sebelumnya, kita menggunakan roda Omni ya. Nah, kita lihat dulu waktu kemarin ini untuk bisa ya. Jadi kalau ada yang melihat atau saya lupa apakah ya mengupload materi sebelumnya itu ke LMS, mohon maaf ya. Nanti coba saya tadi. Jadi ada yang saya koreksi kemarin di situ. Ini tulisan saya tunjukkan. Nah, yang kemarin itu yang mungkin selisih ya, itu adalah yang ini. Di sini saya tulis kanan depan, di sini kemudian kanan belakang. Ternyata setelah saya amati lagi, penyusunan dari drivernya itu, yang di robot yang sekarang ya, yang tadi tampil sebentar itu, ini adalah kanan belakang, kemudian ini kanan depan. Jadi urutannya kiri depan, kiri belakang, kanan belakang, dan kanan depan. Nah, bisa jadi nanti ini dibolak-balik pada saat ujian akhir semester ya, di soal ujiannya nanti dibolak-balik atau ditukar-tukar ininya, posisinya untuk kemudian sambil diamati baik-baik ya, sambil dipikirkan baik-baik atau sambil apa sih namanya ya. Nanti kalau ada yang tidak paham, tolong ditanyakan ya. Jadi untuk pemasangan secara fisik, ini si komponen motor ini sudah dipasang sedemikian rupa ya. Jadi kalau di motor itu dia ada kutub positif, ada kutub negatif atau groundnya juga. Nah, di situ sudah disesuaikan dengan positif negatif yang ada di driver motor yang kita pakai, atau yang driver motor yang 30 ampere kemarin itu ya. Nah, jika itu sudah ditaati, kemudian posisinya sudah disesuaikan dengan yang ini, dengan tabel ini, kiri depan, kemudian kiri belakang, kanan depan, itu ya, dari sebuah robot holonomic drive system itu kemudian cara untuk dia bergerak maju adalah kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau nanti ujian saya tukar-tukar, tolong dicermati atau diamati juga. Jadi kalau misalnya ini, saya berikan tabel ini seperti ini misalkan ya, tapi saya tukar posisinya. Kemudian ini adalah function untuk kemudian menjalankan robot untuk dia bisa bergerak maju misalnya. Nah, tolong diamati posisi-posisinya ini. Jadi mungkin nanti akan saya sertakan ilustrasi gambarnya yang mana kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang gitu. Jadi datanya benar apa tidak? Karena nanti satu aja bergeser, posisi kanan belakang kanan, misalkan tadi ya sebelumnya itu kanan belakang kanan depan ini bertukar posisi. Nah, itu kemudian cara memprogramnya juga berbeda. Maksudnya yang mana yang dijalankan untuk kemudian dia bisa bergerak secara keseluruhan robotnya ya, maju, mundur, geser kanan, geser kiri, atau maju serong kanan, maju serong kiri, atau sebaliknya, ataupun juga berputar ke kanan, berputar ke kiri. Nah, itu juga harus dilihat baik-baik. Jadi ini adalah yang standar istilahnya ya, defaultnya lah. Kalau misalkan kita menggunakan yang kemarin itu kemudian semuanya sudah sesuai dengan posisi penempatan pin-pinnya ya. Nah, kalau kemarin kan nah ini coba lihat. Nah, ini untuk kanan kiri juga sudah ya, sudah saya sesuaikan juga ini. Jadi biar tidak nanti menyesatkan kalau nanti rekan-rekan sekalian mencoba memprogramnya lagi di robotnya ya. Mungkin kalau yang pemula mungkin bisa bingung gitu.
Ngapain kok harusnya diperintah jalan maju misalkan, tapi ternyata dia geser kanan. Nah, ada posisi-posisi motor ini yang kemudian tertukar ini posisinya. Jadi harus disesuaikan atau dilihat lagi secara fisik dia terhubungnya seperti apa. Nah, saya mencoba menyesuaikan itu. Kemarin itu kenapa alasannya seperti ini ya susunannya? Karena memang posisi dari microcontrollernya sendiri ke masing-masing driver motor itu juga beda-beda. Ada yang lebih jauh, ada yang lebih dekat gitu. Akhirnya untuk jumper yang terbatas ukuran panjangnya, jadi disesuaikan dengan posisinya. Nah, kurang lebih seperti ini posisinya ya. Jadi tadi tolong dimati baik-baik. Mati baik-baik. Nah, ini saya langsung ke ini aja ya. Kita lihat. Saya stop dulu. Nah, saya masuk ke besar lagi dulu. Nah, nanti kalau rekan-rekan sekalian yang mencoba juga membuat atau memprogram ini bisa masuk ke sini ya di dalam website Arduino-nya sendiri ya. Ya, sendiri ya. Nanti silakan kalau di Google itu klik aja PS2 controller and Arduino, nanti akan masuk ke sini. Ya, ini dia. Jadi intinya si controller ini itu kan dipakai oleh PlayStation 2 ya, Sony PlayStation 2 yang kemudian menggunakan stick ini. Kalau awal-awal itu kan masih pakai kabel ya, dan dia sudah pakai yang ini. Dan ini sebetulnya adalah stick gitar ya. Jadi dia ini yang saya pegang ini. Ini stick gitar yang kemudian ada motor kecil seperti hanya vibration motornya si handphone kita. Jadi ada motor kecil di dalam sini yang kalau kita tekan tombol tertentu nanti dia akan bergetar. Ini juga saya akan menempatkan itu. Kemudian memprogram ini. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini kan ada tulisannya how to interface PS2 wireless controller with Arduino. Nah, kita menggunakan itu ya. Nah, kalau di sini ya di apa namanya? Di websitenya ini dia menggunakan Arduino Uno. Nah, nanti akan kita sesuaikan Arduino Uno-nya ini dengan Arduino Mega Pro Mini-nya kita. Jadi kita sedikit berbeda dengan apa yang ada di website ini. Kemudian ini Electropic PS2 wireless shock game controllernya. Kemudian jumper nih, kabel-kabel kecil itu ya. Jumpernya nanti disesuaikan kalau dia perlu male to female atau male to male atau sebaliknya atau gabungan antara keduanya ya. Nah, kemudian yang perlu kita siapkan juga ya untuk nanti kita bisa memprogram ini ya. Nah, ini akan dipelajari katanya PS2 controllernya, fiturnya apa saja, kemudian bagaimana mengoneksikannya ke Arduino, bagaimana memprogramnya, kemudian nanti bagaimana kita menyesuaikan robot holonomik kita sistem kita ini dengan si ini tadi ya, si kontrol yang sudah kita pasangkan. Nah, mungkin kalau yang sudah tidak asing lagi menggunakan kontrol ini sudah tahu ya. Ini ada beberapa tombol di situ, dari tombol ini ada segitiga, kemudian bulat atau lingkaran, ini kali, kemudian ada square atau kotak, kemudian ada tombol panah ini, arah atas, bawah, kiri, kanan ya. Kemudian ada ini joystick analognya ini. Tapi saya tidak gunakan ini dulu, kemudian nanti kita gunakan ini select dan start ini. Jadi nanti ini stick PS2 biasa ya. Ada baterainya di belakangnya. Baterainya di sini. Ada 2 biji baterai tipe A3 ya. A. Baik, kalau ada pertanyaan sambil diinterupsi saja ya. Dan saya tutup baterainya. Jadi sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa, bukan tidak bisa, diminta untuk tidak ke Banjarbaru dan cukup mengajar via Zoom meeting seperti ini. Pertemuan terakhir ya. Jadi saya sudah minta kemarin kawan-kawan menyiapkan pertanyaan terkait dengan materi kita selama ini. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti tolong disampaikan juga. Mungkin saya bisa jawab dengan atau di lain waktu ya. Baik, ini adalah stick yang kita gunakan sama persis nih yang sekarang ada di depan saya. Dulu harganya mungkin sekitar 100.000 kalau tidak salah ingat ya. Bisa jadi sekarang sudah lebih murah.
Ini kamera saya tidak terbalik ya kalau saya lihat di sini. Kalau tulisannya Sony betul-betul Sony di sini. Sama seperti yang di layar ya, di slide. Nah, jadi dia pakai, kalau dari spesifikasinya, dia akan bekerja di frekuensi 24 GHz. Jadi ini sebenarnya mirip dengan frekuensi wireless yang ada di Wi-Fi kita ya. Kemudian dia bisa nanti dioperasikan dalam jarak kurang lebih 10 meter. Kemudian juga nanti akan ada indikator di sini ya. Ya, ntar saya pindah kamera ini. Pindah kamera ke sini. Nah, ini kontrolnya nih saya tunjuk nih. Baik. Situ ya. Jadi ini receivernya, nanti indikatornya ada di sini. Kemudian dari PS2 ini nanti akan dikirim secara wireless pakai frekuensi 2,4 GHz, kemudian akan diterima. Nah, hasil itu penerimaannya akan kita lihat nanti ya. Nah, kalau dulu kita menggunakan Bluetooth ya, itu juga sudah kita coba. Ini kan kita coba juga nanti kalau kita tekan sesuatu di sticknya ini nanti akan dia diterimanya sebagai apa. Baik, kita lihat. Kemudian dia memerlukan baterai ya, ini baterainya. Jadi katanya ada beberapa stick controller ini yang menggunakan 3 baterai tipe AAA. Ini ada juga yang menggunakan 2. Nah, yang di tangan saya sekarang itu adalah yang menggunakan 2 baterai. Nah, jadi ini macam-macam ya tentunya. Kegunaannya bisa mengontrol robot beroda seperti yang kita sekarang kerjakan. Bisa juga mengontrol untuk lengan robot atau mengontrol kamera atau juga mengontrol robot yang bisa terbang ya. Nah, kalau misalkan nanti mungkin ada yang berminat mungkin membuat robot terbang ya atau drone, itu bisa menggunakan ini juga. Saya belum punya kesempatan untuk melakukan penelitian terkait dengan robot terbang ini ya. Nah, itu nanti mungkin kalau ada yang mau penelitian di sini. Baik, sekarang kita lihat dia punya receiver ya, receiver. Jadi kalau tadi yang ini adalah sebagai transceivernya atau pengirim datanya nanti, tadi menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian dia juga punya pin sini ya, pin yang kemudian akan kita koneksikan ya. Karena koneksi pinnya bagaimana di sini nanti kita lihat. Di sini ada pin-pin yang pertama, di sini ada pin data yang pertama ya, pin data control to PlayStation. Jadi nanti kalau misalkan dia menerima data dari stick ini, maka ini akan kita baca dari receiver ini ya ke Arduino-nya. Kemudian ini juga nih ada sebaliknya ya, command PS2 to controller. Jadi dari PlayStation-nya ke controller-nya kita ada perintah juga. Bisa jadi nanti dari controller akan memerintahkan dari PS2-nya atau dari PlayStation-nya ya, atau dari komputer kita nanti itu memerintahkan untuk menjalankan sesuatu di sini. Tapi yang bisa dijalankan adalah vibration motornya ya, atau motor getarnya itu. Nah, oleh itu nanti pada saat kita pencet X di sini, dia akan kembali mengirimkan data dari komputer, kemudian dari komputer ya, dari Arduino ya, kemudian nanti akan bergetar sedikit. Kemudian yang ketiga ini vibration motor. Tapi ini ada juga yang kalau kita menggunakan nomor 3 ini tidak digunakan ya, karena tidak menggunakan vibration motor di sininya ya. Jadi kita tidak menggunakan yang nomor 3. Nomor 3 ini nanti akan kita lepas saja atau kita buka saja ya. Atau istilahnya no connection ya, tidak dikoneksikan kemana-mana. Mohon maaf, ini suara hujannya sudah kencang di saya. Banjarbaru gimana, Rizky? Cerah? Si ada Pak. Enggak, di Banjarbaru hujan apa tidak? Cerah Pak. Cuma ada berawan. Berawan. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, nomor 3 ini nanti tidak akan kita gunakan pinnya. Kemudian kita masuk ke pin nomor 4. Pin nomor 4 ini pin ground ya. Kemudian pin nomor 5 ini yang sedikit berbeda ya. Kita akan gunakan nanti power yang tegangannya 3,3 volt. Kalau yang sebelumnya kita kan menggunakan biasanya 5 volt ya. Nah, ini untuk si PS2 receiver dari PS2 controller ini ya, yang controller tadi
Saya tunjuk tadi, bentuknya kecil, ini segi 4. Nah, ini pin-pinnya. Nah, dia menggunakan power 3,3 volt. Kita dapat dari mana power ini? Kita akan ambil atau gunakan nanti dari si Arduino Mega Pro Mini-nya. Nah, dari situ nanti kita akan ambil, di situ dia punya pin. Sebentar, ada saya tunjukkan nggak? Tampil nggak nih? Halo Rizky atau Noval? Tampil nggak ini? Yang gambar apa namanya? Gambar. Oh, tampil yang ini ya. Saya pindah dulu ya. Tampilnya yang stick gitu ya. Nah, ini ya. Saya perbesar. Saya kalau apa namanya menampilkan sesuatu biasanya saya zoom biar kelihatan. Nah, di bagian pin dari keseluruhan pin yang ada di Arduino Mega Pro Mini ini ya, itu ada pin nanti yang kita bisa ambil output tegangannya 3,3 volt. Nah, ada yang menulisnya 3V3 nih ya, ini artinya 3,3 volt. Pinnya di sini, jadi harus hati-hati juga dalam memasang atau menghubungkan pin 3,3 voltnya ini ya. Nanti kan apa namanya kita hubungkan dari microcontroller ini atau dari Arduino ini ke PS2 receiver-nya tadi ya. PS2 stick receiver. Balik lagi. Nah, kemudian berikutnya ada nomor 6 ini namanya tension ya, tension. Nanti akan dilihat dia terhubung ke pin mana. Saya tidak ingat persis tension ini gunanya apa. Kemudian yang ke-7 ini adalah clock. Clock ini dia juga perlu clock nanti untuk dia bisa menerima dari apa stick S2-nya ini. Tadi yang perlu namanya clock nanti. Artinya itu penyesuaian frekuensi segala macam ya. Itu ada di clock. Nah, kemudian yang nomor 8 nomor 9 itu tidak kita gunakan nantinya. Jadi kita hanya menggunakan, ingat, pin 1, 2, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 4, 5, 6. Ada 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 6 pin kalau tidak salah ingat. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Jadi yang tidak digunakan adalah pin 3, kemudian pin 8, dan pin 9. Ya. Lihat. Jadi ini ada di data ini ada di namanya. Saya nanti masukkan slide aja ya biar dia bisa kawan-kawan lihat. Atau mungkin ada yang tidak sempat mengakses ke Arduino-nya sini, kemudian hanya melihat dari slide. Saya belum sempat masukkan slide. Ini tadi ya sudah ada keterangan-keterangannya nih. Master line for sending data to slave. Kemudian command save line sending data to master. Baik, ini fiber motor supply. Tidak kita gunakan tadi. Nomor ini pin 3 ya. Jadi pin 1, 2 ini data. 9 ground. Dan PCC. Jadi PCC-nya tidak 5 volt tapi 3,3 volt. Ya. Karena tensionnya ini chip select ya. Nah, ini. Oh, yang chip select ya, ini tension tadi. Jadi select pin for calling slave to prepare and preparing the connection. Jadi nanti akan ada persiapan koneksi. Dan ini equivalent to SCK pin clock. SCK itu serial clock ya. Jadi untuk nanti dia bisa terkoneksi, kita nanti akan menyesuaikan bit rate. Ya. Nah ini kemudian nomor 8 no connection tidak digunakan, dan nomor 9 juga tidak digunakan. Ini tidak perlu, ini yang nomor 9 ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana menghubungkan antara PS2 controller ini dengan si Arduino. Jadi kita perlu tahu dulu ya bagaimana menghubungkan antara receiver-nya itu ke Arduino. Karena nanti kalau tidak kita hubungkan dengan baik dan benar, apapun yang kita perintahkan dari stick ini itu tidak akan bisa kita tahu terima. Apalagi akan bisa menjalankan apa namanya si motornya ini nanti di robotnya tidak bisa kita jalankan. Nah ini koneksinya tadi ya dari stick PS2 controller receiver-nya tadi. Kemudian kalau dihubungkan ke Arduino Uno seperti ini ya. Kita akan kita lihat. Kalau saya menghubungkannya sebenarnya sama aja.
Nah, kebetulan di Arduino Mega Pro Mini kita itu tidak digunakan ya beberapa pin yang digunakan oleh receiver ini. Jadi alhamdulillah kita bisa langsung menghubungkannya secara atau menyesuaikan dengan blok diagram ini. Misalkan yang pertama nih, pin 1. Ini dia dihubungkannya ke pin ini 10, 11, ke pin 12 ya. Yang warna hijau ini, dia hubungkannya ke pin 12. Itu juga sudah saya hubungkan ke pin 12. Mana ya? Pindah tampilan dulu ya. Pindah kamera dulu. Ya, yang kalau di sini, ini yang nomor satunya di sini. Ini pinnya dilihat ya, kalau dibalik. Nah, ya kalau dilihat dari ini kamera saya ya. Kemudian itu dari gambar, kita bisa lihat ya posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sampai 9 itu pin 1, 2 kita gunakan. Pin 1 tadi ke pin 12 ya. Kemudian pin 2 ke pin 11. Pin 3 tidak digunakan, ini pin 3-nya kosong situ ya dia. Kemudian pin 4 dia ke ground. 5-nya PCC, PCC-nya ingat tadi dia tidak 5 volt tapi 3,3 volt. Itu bedanya ya. Kemudian pin 6 ke pin 10 Arduino-nya. Kemudian pin 7-nya ke pin 13. Baik ya. Nah, jadi ini koneksinya. Jadi kalau kita sudah dapat panduan seperti ini, saya kira lebih mudah ya untuk mengoneksikan daripada nanti bingung. Nah, kemudian kita akan menggunakan, nah ini dia nih. Kita perlu namanya library PS2X library. Ini nanti yang kalau misalkan kita klik ya, klik. Nah, ini ya. Nanti dia akan masuk ke sini. Bisa di-download nih, tandanya library-nya ya. Jadi saya sudah dulu punya library ini, jadi saya pakai ini. Kemarin itu karena laptopnya sudah ganti juga, jadi harus di-download ulang. Nah, kalau kawan-kawan Anda dan rekan-rekan sekalian yang belum pernah scan ini, maka perlu mendownload kita dulu ya di library ini. Nah, library-nya nanti dalam bentuk zip, kemudian kita bisa install di PS2 juga. Saya pindah dulu, saya share screen-nya ke sini. Sini ada library-nya. Ini ya, library-nya ini. Untuk library. Jadi di sini nanti, atau nanti biar tidak membingungkan, saya insya Allah uploadkan juga library-nya di LMS ya. Kawan-kawan bisa install di situ. Yang tadi. Ini ada namanya itu ada di ya. Di sini. Saya cari library-nya tadi. Ya. Ini sudah saya installnya ini. Library-nya ada di sini. PS2X library. Ntar ada yang ngechat. Oh ya, silakan yang mau ke belakang, Pak. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah sampai saya kembalikan lagi ke sini dulu. Baik, nah ini kodenya sebenarnya sudah ada di ini ya, sudah ada di website sini. Cuma nanti akan kita sesuaikan lagi ya, karena kita tidak bisa gunakan begitu saja
si coding ini. Jadi memang perlu kreativitas, perlu juga kemudian pengamatan yang teliti ya. Jangan sampai nanti asal comot dari mana-mana anunya, kode programnya, kemudian dipakai terus dari jalan bingung. Nah, jadi harus kita pahami juga dia ngapain di program itu. Baik, ini ada kemudian ya ada tulisannya. Jadi PSB select itu functionnya oke. Ini nanti bisa dites sebenarnya ya satu. Nanti kita lihat ya. Ini PSB select ini. PSB itu artinya PlayStation button select, PlayStation button start. PSB itu ya PlayStation button pad up. Berarti yang tombol atas atau panah atas, panah bawah, panah kiri, panah kanan. PSB blue, blue itu warna dari warna apa nih? X ya. Kemudian green itu triangle atau segitiga, pink itu nanti square, kotak. Kemudian red itu circle atau lingkaran. Kemudian nanti ada lagi yang L3, L2, macam-macam ya. Ada R2, L2. Nah, yang L3 ini saya tidak temukan di stick ini ya. Ini mungkin ada di stick yang lain. Di sini hanya ada L2 dan L1. Dan ini, apa namanya, yang analog stick ini. Nah, dia hanya ada L2, L1 di sini. Tidak ada L3-nya ya. Jadi ini sedikit yang berbeda dengan apa yang ada di sini. Jadi kan dia alternatifnya seperti ini. Nah, ini ada keterangannya ya. Oh, L2 R3 ini yang ini ternyata. Ini disebut L2 R3. Ini. Stack analog ini. Baik, sampai sini dulu ada pertanyaan. Ini ya, ini layout dari tombol yang ada di sini ya, yang ada di sini di namanya di PS2 controller. Nah, jadi L3 itu kalau yang ini dipencet ini. Nah, ini bisa dipencet. Nanti akan kita lihat kalau dia dipencet nanti hasilnya seperti apa ya. Baik. Itu COM-nya ya. Jadi nanti hasil tampilannya kita akan lihat bagaimana memprogramnya. Nah, kemudian ini adalah kode per Arduino-nya. Kita akan bisa gunakan. Ini ya. Saya sudah lakukan konfigurasi juga ini. Dan kita lihat ini dia sudah mencoba dari masing-masing tombol-tombol ini. Kemudian nanti hasil deteksinya seperti apa kan kita lihat. Baik, kita akan ke Arduino dulu ya. Saya stop share yang ini, kita masuk ke Arduino. Nah, ini dulu sudah saya gunakan tahun 2016 ini untuk robot saya bangun. Tapi robot yang saya bangun dulu atau saya buat dulu robotnya beroda 2. Kemudian ini pakai roda bebas biasa ya. Jadi motornya hanya 2. Tapi yang sekarang yang kita coba praktekkan adalah robot yang holonomic drive system. Nah, kita akan coba lihat dulu ya programnya seperti apa. Ini yang pertama dia mengincludekan library-nya PS2 X controller tadi. Ini sudah kita masukkan di sini, kita ketik boleh, kita misalkan insert sini juga boleh ya. Ini sketch, kemudian include library. Nanti ada di sini. Kalau ini yang sini tidak masuk ya. Tadi masuk sudah library-nya. Kemudian setelah kita masukkan ini ya, library-nya, kemudian kita definisikan ini kelasnya, PS2 controller, kemudian dari library tadi. Kemudian ini variabel-variabel yang digunakan, kita ikuti saja apa yang mereka sudah tentukan ya, error, type, dan lain-lain. Nanti ada tipe dari kontrolnya ada 3 kalau tidak salah, yang bisa 2 yang bisa dideteksi di sini. Library-nya, kemudian LED, dan serial monitornya kita akan gunakan kecepatan 57.600 ya, 57.600 bit per second bps. Nah, itu nanti kaitannya dengan sini ya. Kalau saya tampilkan
Galakkan dulu ya, ini ya. Jangan sampai. Dia di form 7. Nah, ini kebetulan sudah saya upload programnya. Dia muncul angka 79. Jadi dia setiap sudah saya riset dulu. Nanti kita lihat. 79-nya ditampilkan soalnya. Nah, ini jadi si controller ini juga mengirimkan data dari controllernya ya kemudian ke Arduino. Kemudian Arduino membaca datanya dan kita bisa baca data yang terbaca oleh si Arduino atau mikrokontrolernya via USB ini. Baik, kemudian yang berikutnya dia akan menggunakan tadi serial data dari Arduino ke komputer menggunakan jalur serial tadi dengan kecepatan 57.600 bit per second. Nah ini yang pin-pin tadi. Jadi error sebenarnya variabel error ini dari PS2X dan konfigurasi dari kaki-kaki atau pin-pinnya ini. Jadi ini sebenarnya function juga ya. Saya untuk konfigurasi pinnya. Jadi untuk clocknya dia gunakan pin 13. Padahal ya sementara ini pin 13 di Arduino itu dia kan terhubung ke LED. Tapi tidak apa-apa untuk kemudian dipakai selain untuk LED ya bisa ya. Jadi dia LED-nya menggunakan pin 7 sih. Tapi saya tidak pasang LED-nya. Sebenarnya ini tidak bisa kita lihat nantinya ya. Yang nomor 7. Ini. Pin nomor 7 kalau di sini dia dihubungkan ke LED. Nah, kemudian ini pin 13 adalah clock tadi nih. Nih, saya blok. Kemudian terlihat nih. Kemudian pin 11 ini untuk komen. Sesuai dengan diagram tadi itu ya. Kemudian pin 10 untuk attention. Kemudian untuk data kita pakai pin 12. Nah, jadi 4 pin ini yang kemudian digunakan oleh si PS2 controller bagian receiver-nya ini ke microcontroller atau ke Arduino. Nah, nanti jika dia menemukan, kita bisa tulis apapun di sini ya, sebenarnya ya. Ini kalau standarnya kemarin itu PS2 controller found, kemudian configuration success. Jika tidak ada error. Nanti kalau ada error nomor 1, maka dia akan memberikan keterangan tidak ada controller gitu ya. Kemudian coba saya lihat ya. Saya matikan di bawahnya. Ini enggak? Stop dulu nih ya serialnya. Jadi dia tidak nge-print dulu. Ini saya matikan dulu sampai tadi. Ini dia nge-print sebentar. Oke, kita ini. Nah, ini tampilannya menjadi seperti ini ya. Kalau kita mencoba ini. Ini kalau saya tidak menekan apa-apa ya. Tidak menekan apa-apa. Kalian seperti itu ya. Sekarang kita tekan atas. Nah, tidak ada kan? Karena apa? Karena ini belum saya hidupkan. Sekarang menghidupkannya itu ada di sini. Dan nanti ada indikatornya di sini. Sekarang kita coba pencet ya. Nah, ini tombol bawah katanya sedang ditekan ya. Kalau tadi sudah ditekan. Nah, kalau saya tekan lama, tergandam masalah dia ini. Kan dia akan muncul gitu ya. Itu yang bawah. Sekarang atas. Ya ini kiri, kanan. Dan ini tombol kotak ya. Saya pencet tombol kotak. Nah, triangle press. Dan ini, tadi segitiga ya, maaf. Ini bulat, circle ya. Dan ini kali. Nah, ini kotak tadi, square. Oke, jadi kalau ingin mencoba dulu sebelum kita masukkan ke program robot kita ya,
maka kita coba baris program ini ya dari awal. Programnya sebenarnya sudah ada di tadi websitenya Arduino ya. Kita tinggal pakai, tapi kita sesuaikan penempatan dari pin-pinnya ini jangan sampai terbalik ya, jangan sampai salah. Sama nanti pin PCC-nya itu yang 3,3 volt dan juga ground-nya. Mungkin kalau yang 4 pin ini tidak masalah, tukar-tukar. Yang penting nanti konsisten ya maksudnya. Jadi kalau misalkan dia pin clock, ini pin clock ya, itu di pin 13. Ya boleh saja nanti diganti pin nomor lain, pin 20 misalkan ya. Tapi di secara fisiknya di Arduino atau di receiver ke Arduino itu jangan sampai salah. Kalau di sini di setting misalkan 20 ya. Nah, jangan sampai tadi yang terhubung secara fisik dia pin 13, tapi secara program di program pin 20. Nah, itu jangan sampai salah. Pin yang lainnya juga ya. Jadi bisa jadi nanti akan saya tunjukkan misalkan ya di gambar atau untuk penunjukan itu ada gambarnya terhubung ke pin berapa, kemudian di programnya terhubung ke pin berapa. Ya. Ini harus disesuaikan dengan antara gambar atau secara fisik, koneksi secara fisiknya dengan programnya. Ya. Baik, kita lihat lagi. Nah ini yang tadi ya, ini sebenarnya dia hanya menyetak tampilan kata-kata ini, kemudian dia sudah menemukan apa. Kalau errornya sama dengan apa? Kalau errornya sama dengan 1, maka nanti dia akan menampilkan informasi control not found. Jadi maksudnya, sebelumnya kan yang langsung dideteksi itu adalah si receiver-nya ya. Jadi receiver-nya itu ditemukan, kalau dia bilang ditemukan, itu berarti receiver-nya yang ditemukan. Walaupun tadi ininya masih kita matikan ya, kalau saya matikan. Kan indikator dari stick controller ini mati pada saat kita jalankan ya. Dia temukan. Jadi yang ditemukan itu sebenarnya adalah si si receiver-nya ya, receiver-nya benar. Ini kalau si serial monitornya tadi sudah kita lihatkan ya langsung setelah dia tadi diprogram atau di upload programnya. Baik, kalau 2, nih ya errornya sama dengan 2. Faktornya ditemukan tapi tidak menerima perintah ya. Kemudian yang ketiga, jika errornya sama dengan 3, control refusing to enter classroom. Juga mungkin tidak support atau tidak bisa connect ke controller ini ya. Receiver antara receiver dengan receiver-nya. Baik, kemudian kita akan membaca. Jadi dia bisa membaca beberapa tipe kontrol ya. Tapi nanti ada kalau di program yang yang saya masukkan ke robot itu ada yang saya tidak masukkan untuk mengurangi baris program yang tidak terpakai. Dan ini kita akan baca tipe dari kontrolernya. Kalau tipe data kontrolnya adalah nanti menghasilkan atau dia membalikan data berupa angka 0 ya. Kemudian kita beri keterangan bahwa tidak dikenali ini ya kontrolernya. Tapi kalau nanti dia mengembalikan data 1 ya, setelah kita baca ini data tipenya sama dengan 1 ya, setelah kita baca tipe dari pesto kontrolernya, maka yang kita gunakan adalah nanti ternyata ini. Nah kalau misalkan dia mengembalikan data sama dengan 2, maka ini Guitar Hero controller. Nah ini ada juga ya Guitar Hero controller ini yang kemudian, tapi kita tidak punya ini. Dan nanti yang bagian 2 ini tidak kita gunakan, kita hanya gunakan ini aja. Tapi ini program bawaan tadi ya dari si Arduino-nya. Tidak masalah, dibiarkan dulu seperti ini. Jadi dia akan kedetek DualShock controller found. Nah ini sudah saya buatkan juga baca joysticknya. Nah jadi kalau dia nanti errornya sama dengan 1, kemudian skip. Kalau errornya sama dengan 2, ini type ya. Jika tipenya sama dengan 2, Guitar Hero. Nah ini sebenarnya kalau nanti kalau di tempat kita, di program kita ini saya lewati. Jadi saya lewati juga yang ini ya. Karena kita tidak menggunakan yang model ini ya. Jadi sampai mananya. Nah sampai sini yang saya blok ini itu tidak gunakan.
Kita hanya gunakan yang dual shock controller ini aja ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membaca. Ini ada perintah PS to X read gamepad. Jadi kita akan membaca data dari sini. Nah, jadi kalau nilainya false nanti dia akan vibrate di situ ya. Baik, nah yang pertama kita akan membaca tombol start di sini. Jadi kita beri namanya di sini perintah if PS to button sama dengan PSB button start ya. PSB button ini PS button ya maksudnya. PS button start, maka kita akan beri keterangan di serialnya nanti start is being held atau tombol start sekarang sedang ditekan atau seperti itu. Kemudian ini kalau si tombol select-nya ditekan, maka select-nya is being held. Begitu pula ya. Coba kita lihat dulu ya. Kita bisa baca nggak? Tadi kan sudah kita upload. Saya hidupkan dulu. Ini sudah hidup ya kontrolnya. Sekarang saya tekan select. Select. Kan? Select is being held. Kemudian kalau tombol start. Ya. Ada tulisannya ya. Rizky Novel masih di situ? Nadia? Halo? Masih Kak. Oh, iya. Alhamdulillah. Saya takut nggak ada orang. Baik, ya sudah bisa dilihat ya nih ya. Saya tadi tekan tombol ini. Ini tombol apa nih? Tombol select ya. Saya tekan tombol select sambil diperhatikan situ di com-nya. Nah, select is being held. Nah, start is being held. Saya tekan sini. Sekarang itu yang dua tadi ya, dua kemungkinan. Baik, kemudian kita lihat ini sudah dua ya, jadi sudah sesuai. Mau diganti misalkan ya. Diganti boleh, tinggal diganti aja sih. Mahasiswa mestinya kreatif dengan ganti-ganti. Anda misalkan sedang menekan tombol select Indonesia ya, biar sekarang kita upload dulu ya, saya upload dulu karena ada penyesuaian gitu kan. Compiling, uploading, selesai. Nah, lihat ulang lagi ya. Sekarang select-nya sekarang saya tekan. Nih, perhatikan di serial itunya ya. Terganti kan Anda sedang menekan tombol select. Oke, start-nya saya tekan. Start is being. Jadi start-nya tadi hanya di bagian select yang kita ganti komen. Apa namanya? Tampilan ininya ya, tampilan komentarnya. Nah, ini kemudian ada lagi PSD atau PlayStation button pad up ini tulisannya itu up help this hard. Kemudian ini dia akan baca ya, baca data analognya ini. Jadi dia sebenarnya juga baca data analog, bisa baca data analog dari PlayStation button KB pad ini. Ini PS PlayStation analog button pad up. Jadi kalau dia baca tadi yang ini ya, kalau misalkan ditekan itu sama dengan true nilainya. Nah ini kalau dia true, kemudian dia akan menampilkan ini. Kemudian sambil juga dia akan membaca dan menampilkan ini. Nah datanya adalah ini data desimal ya. Kemudian ini adalah pad right, tombol kanan. Nah kemudian ini sama ya terus ya. Ini tombol kiri. Kemudian ini tombol bawah. Kemudian ini tombol yang lain lagi ya. Vibrate sama dengan PS to analog, PlayStation analog button blue itu tombol X. Jadi kalau misalkan dia ditekan tombol X-nya ini akan nanti bergetar di sini ya, di stick PS ini ada motor vibration yang kemudian bisa. Mungkin kalau saya jarang sih main PlayStation ini. Tapi kalau yang main PlayStation mungkin tahu ya kalau sticknya bergetar itu mungkin beda ini apa namanya
eh, coba kita tekan dulu ya. Ya, ada tekan kayak seperti handphone bergetar gitu. Entah gunanya apa, saya kurang tahu ya. Nanti mungkin kalau yang biasa main game bisa menjelaskan gunanya di situ apa. Mungkin kalau kena atau lagi menembak atau kena peluru misalkan kita kalau main game gitu ya. Atau misalkan apa kalau main mobilnya nabrak kemudian ininya bergetar gitu bisa jadi ya, saya kurang tahu. Nah, kemudian ini ada lagi untuk yang lain. Tombol-tombol yang lain kurang lebih sama ya. Intinya dia membaca pada saat ada penekanan tombol-tombol yang ada di PlayStation ini. Ya, jadi apapun yang ditekan di sini kemudian dibaca semua dari program ini. Ya. Nah, ini juga sama. Saya tidak jelaskan semuanya karena waktu kita terbatas ya. Nanti akan kita coba masukkan ke sini ya. Nah, ini tinggal baca joystick. Kemudian sudah kita upload, nanti saya uploadkan programnya kawan-kawan bisa coba. Sebetulnya ada yang nyoba. Ini mungkin di rumahnya punya PlayStation yang wireless controller ini, dicabut saja wireless controllernya, kemudian dicoba hubungkan ke Arduino-nya. Bisa baca tidak dari Arduino-nya. Nah, terserah nanti kalau mungkin hanya untuk ngetes saja bisa menggunakan monitor seperti ini ya. Atau nanti kalau mau dipraktekkan ini, kita hubungkan ke robotnya. Nah, saya akan pindah share screen-nya dulu. Saya stop dulu, saya ke program yang satunya. Temuan ke 15. Baik, ini sudah saya pindahkan ya, program yang tadi ke program kita yang kemarin. Jadi sudah jauh lebih kompleks dari yang sebelumnya. Jadi ini ingat kemarin koneksi pin-pin yang dari Arduino ke ke driver motor itu ya. Kemudian itu terhubungnya ke pin mana. Nah, kita temukan di sini tidak ada satupun yang terhubung ke pin ini tadi ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Nah, pin 2. Kita perlu pin 12, 13, kemudian 10, ground juga di situ ya. Ada 4 pin digital nih. 10, 11, 12, 13. Kemudian ini ada ground, ada PCC-nya yang 3,3 volt ini. Baik, kita mulai ingat-ingat dulu ya. Ini yang kemarin. Ini adalah pin ya, nama pin PCC itu kemana, kemudian PCC-nya sudah ya, ingat ini. Kemudian digital pinnya kemarin ini yang in-nya di 22, 24, 26, 28. Kemudian in B-nya 23, 25, 27, 29. Nah, ini sesuai dengan yang tabel kemarin ya. Pin PWM yang kita gunakan adalah 2, 3, 4, 5. Nah, untungnya tidak nabrak dengan ini tadi ya. Kalau tidak, kita harus ganti atau tinggal sesuaikan saja sebenarnya. Karena PWM ini kan tidak bisa sembarangan kemarin pinnya. Tapi kalau yang ini, yang di PS2 Control Arduino Mega Pro Mini-nya itu bisa kemana aja. Tergantung kitanya mau hubungan kemana. Asal jangan mengganggu pin PWM ini ya. Karena pin PWM ini dia terbatas. Tidak di semua pin ada jalur PWM-nya. Nah, yang pertama tadi untuk jalur data ini, sudah nih ya, sudah saya tuliskan di sini nih. Jadi satu baris ini artinya jalur pin 1 dari controller receiver-nya ya. Itu terhubung ke pin 12 dan seterusnya ini pin 11, pin 3-nya tadi seperti tadi digambarkan tidak dihubungkan kemana-mana, yang ground-nya sudah terhubung ke ground, yang PCC tadi yang 3,3 volt, ini PCC-nya 3,3 bukan 5 volt ya, beda sendiri. Yang si driver motor kemarin PCC-nya adalah 5 volt. Ini dia pakai 3,3. Jadi saya tulis 3,3 volt aja. Saya tidak tulis PCC untuk tidak terlalu membingungkan. Attention-nya ini, kemudian clock, pin 13. Attention pin 10, clock-nya pin 13. Pin 8, 9 tidak kita gunakan. Ya. 2 pin itu, 3 pin ya, tidak kita gunakan. Pin 3, pin 8, dan pin 9. Ini tabel kebenaran kemarin, sudah diingat-ingat itu. Jadi programnya jangan sampai nanti tidak dicoba lihat ya, walaupun mohon maaf tidak bisa dipraktekkan secara langsung oleh kawan-kawan sekalian. Tapi paling tidak saya pernah demokan gitu, baik di kelas ataupun secara online seperti ini. Ini tadi library-nya, ini sudah ya, ini library kelasnya, ini tadi yang kita gunakan untuk variabel-variabelnya. Yang ini sebenarnya tidak terpakai nih, saya beri keterangan aja ya.
secara fisik di robot tidak terpakai. Artinya dia tidak dihubungkan kemana-mana nih, yang pin 7 untuk LED-nya. Kemudian ini inisialisasi pin motor, kemudian ini PWM-nya, depan kiri, belakang kiri, depan kanan, belakang kanan. Sudah disesuaikan. Kemudian setup-nya nih ya, ini setup-nya si motor, kemudian ini juga PWM, kemudian ini stick-nya PS2 ini agak panjang ya, setup dari PS2 ini agak panjang. Coba diperhatikan baik-baik ya. Ini tadi serial begin-nya, kemudian tadi ini konfigurasi pin-nya, kemudian tadi ini dia akan ngecek jika sama dengan 0 berarti ada error di situ ya. Kalau tidak, maksudnya jika errornya sama dengan 0 berarti tidak ada error. Nah, ini ya. Kemudian jika error 1, error 2, error 3 dan seterusnya dari sini. Nah, kemudian ini tipenya juga sama sudah. Nanti ada yang saya ini kan ya. Nah, ini yang saya singkat itu yang di sini. Nah, ini kan gitar kontrolnya kan tidak kita pakai juga di sini. Jadi saya read saya matikan ya. Yang nomor 2 dari kontrol kalau dia mendetek. Jadi kalau dia kedetek nomor 2 juga tidak kita baca. Toh kita tidak punya gitar controllernya, tapi yang kita punya adalah ini dual shock controller ini. Jadi selain error sama dengan 1 dan tipe sama dengan 2, maka dia akan masuk ke dual shock controller ini. Nah ini ya, ini tombolnya, tombol start, tombol select seperti tadi ya. Nah ini ada yang baru sekarang ya. Kalau kemarin itu kan, kalau yang tadi, mohon maaf yang tadi, ini kan tidak, kita hanya menampilkan aja tulisannya. Kalau bagian tombol atas ditekan, maka nanti dia akan menampilkan ini tombol up ditekan. Kemudian datanya berapa? Ada bisa 50, bisa 100, nanti nilai analognya itu ya. Kalau nanti dia maksimal atau hanya ditekan lebih dari 2 atau lebih dari 3 detik kalau tidak salah ingat, maka dia akan menampilkan data nanti waktu ditekan terus menerus gitu ya. Dia akan menampilkan data nanti 255 di situ. Maksimal 255 ya. Nah, kemudian yang baru di sini kalau tombol atas ini ditekan, maka kita jalankan perintah maju di sini ya. Ingat perintah maju kemarin di dalamnya ada menjalankan semua motor dengan menyesuaikan dari data yang ada di tabel kemarin yang sudah kita buat ya, sudah saya sesuaikan. Nah, jadi kalau dia tombol atas ini ditekan nih tombol dari PlayStation-nya, tombol atasnya itu yang ini. Ini tombol atasnya ditekan, maka dia akan maju nanti. Nah, sementara ini belum ada reaksi apa-apa karena program ini belum kita upload. Nah, ini tombol yang ditekan nanti. Kemudian hanya saja gini ya, si PlayStation ini tipikalnya kalau kita tekan sekali up gini ya dia akan terus menerus memberikan data data up ini ke receiver-nya. Jadi kita harus nanti jeli juga karena kalau misalkan tidak nanti motornya akan jalan terus ya, akan sekali diperintah dia akan jalan gitu, maju terus nggak berhenti. Nanti akan kita carikan atau nanti posisikan di tombol mana ya kemudian dia bisa berhenti. Kemudian geser kanan, jadi harusnya ya nanti sebenarnya ada caranya, tapi belum sempat saya otak-atik programnya. Jadi kalau misalkan ditekan atas itu yang harusnya ya, tekan atas dia kemudian jalan, tapi pada saat dia tidak ditekan, maka dia akan berhenti gitu. Kita akan mudah-mudahan sempat waktunya. Nah, kalau tidak pun ya mudah-mudahan itu saja ya, berarti sampai situ berarti materinya. Nah kemudian kalau nanti ditekan tombol kanan ya, ini kita beri perintah juga geser kanan. Ini ya, PSB, pad right. Kemudian kalau dia ditekan yang kiri, kita perintahkan dia juga geser kiri. Geser kiri ya. Kemudian kalau ditekan down, ini ya, kita beri perintah mundur di sini. Jadi perintah-perintah atau memanggil prosedur dari menjalankan robot itu yang kemudian kita tambahkan di sini ya, di masing-masing implikasi dari setiap penekanan tombol. Nah, kemudian ini kalau ditekan X ya, atau berwarna biru, tombol warna biru tadi analog buttonnya,
Ini maka di sini, ntar saya masukkan itu di mana? Nah ini ya. Jika tombol X yang ditekan, nih ya, maka saya beri perintah berhenti di sini. Jadi robotnya akan kita hentikan kalau kita tekan tombol X ya di sini nantinya. Baik, kita akan lihat ya. Nah, selain itu tidak ada reaksi apapun sementara ini ya yang kita berikan ke si robotnya ya. Jadi hanya tadi maju, geser kanan, geser kiri dan mundur ya. Ini maju tadi ya. Kemudian geser kanan, ini geser kanan ya. Kemudian geser kiri, mundur dan berhenti ya. Dan berhenti. Berhentinya ada di sini ya. Kenapa di delay ya? Saya delay dulu aja biar biar dia betul-betul berhenti. Tidak kemudian berhenti sesaat. Nah, cuma sebentar aja, hanya 100 milisecond aja. Nah, selain itu belum kita apa-apakan dulu ya ininya, reaksi dari tombolnya. Tapi sebenarnya dia semua tombol sudah bisa deteksi ya. Coba kita sekarang saya upload dulu yang ini. Kita lihat dulu ya. Kita akan ngetes tombol-tombolnya dulu. Saya pindah share-nya dulu ke yang sini. Nah, ini tadi ya. Sekarang saya upload yang ini tadi. Yang coba tombolnya dulu ya, tanpa reaksi dari robot. Kita upload dulu. Kita ingin memastikan semua tombolnya sudah berfungsi dan dibaca dengan benar ya. Baik, ini tidak ada reaksi sama sekali ke robot karena memang belum tadi yang belum saya sambil perhatikan ini. Saya tekan yang sekarang ini tadi ya. Kita ulangi lagi nih atas. Oh, bukan atas ini segitiga. Oh ya, segitiga ya. Nah, segitiga. Oh, entah. Nah, segitiga. Kemudian ini lingkaran. Kemudian ini kotak ya. Square. Yang ini bawah. Nah, ini kalau X tadi kan katanya kalau ditekan X dia bergetar. Nah, sekarang bergetar. Mohon maaf karena tidak bisa menunjukkan dia bergetar. Nanti kalau ada yang penasaran bisa pinjam ini ya atau mempraktekkan ini di Banjarmasin ya sebelum ujian. Kemudian ini tombol atas ya. Nah, tombol atas nih kalau ditekan sebentar dia nilainya ada yang 177, ada yang 16. Tapi kalau ditekan lama dia nilainya 255. Nah, bisa jadi nanti ada reaksi khusus ya kalau misalkan dia tekan sekali gitu. Nah, ini kan dia tekan sekali berarti jika nilainya kurang dari 255 itu berarti si orang itu menekannya sebentar aja sekali gitu ya. Sekali. Tapi kalau dia tekannya lama ya misalkan nih. Ini kan. Nah, kalau ditekan tidak lama dia mungkin hanya menekan sedikit sebentar. Itu nilainya kurang dari 255. Kalau 255 itu dia artinya tekan lama. Ini kiri, ini kanan, ini bawah, ini atas ya. Nah, tombol atas bawah kiri kanan ini yang akan kita gunakan ini. Kemudian satu nanti yang tombol X ini. Maksudnya reaksinya ya. Kemudian ini yang L1, L2. Dan saya arahkan gini. Ini L2. Atasnya stick value-nya ini. Atasnya ini pin 1 ya. Kemudian ini pin tombol 1 juga. Kemudian ini 2. Nah, ini R2 nih. Nah, sebenarnya di sini L1 yang ditekan ya L1. Ini R1, ini L1. Ini bawahnya L2. Nah, kalau saya tekan yang sini, ini tidak terbaca nih ya. Nah, ini tombol analog ini tidak terbaca di sini ya. Nah, saya juga dulu penasaran ini membacanya gimana. Mungkin ada cara lain nantinya ya. Sebenarnya ini bagus nih untuk mengarahkan robot ini ya, yang tombol analog ini. Tapi tidak terbaca di sini. Nah, nanti kita cari-cari tahu ya sama-sama. Baik. Nah, tadi sekarang kita akan coba upload yang satunya ya. Saya subshare ini masuk ke yang sini.
Dan kita lihat, saya pindah, saya upload dulu. Saya pindahkan kameranya ya ke yang sini. Apa tadi? Not connected. Nah. Oh ya, belum. Upload. Ya, saya sudah pindahkan kameranya ini. Nah, sekarang kita lihat. Kan nggak rodanya. Saya undur dikit rodanya, nanti akan kita jalankan di lantai ya. Sekarang kita tekan tombol maju ya. Sekarang jalan. Ini jalan ya. Rodanya jalan ini. Sekarang rodanya jalan itu. Kita tekan tombol maju. Nah, dia terarah nggak? Saya tekan kiri ya sekarang. Nah, udah pindah dia. Kemudian kanan. Dan mundur. Maju lagi. Dia sensitif ya. Kita tekan dikit aja dia sudah apa namanya, sudah bereaksi. Nah, sekarang untuk menghentikan motornya ini, kita tekan tombol X di sini ya. Tombol X sekarang kita tekan. Sekarang lagi jalan ya. Kita tekan tombol X ini. Nah, dia berhenti. Motornya berhenti. Dan ininya bergetar ya. Udah. Kalau mau jalankan lagi, pencet lagi. Nah, jalan lagi. Enak banget kan. Kalau berhentikan, tinggal pencet X, berhenti ini. Oke. Rizky, Novel, dan lain-lain masih ada, Nadia? Halo, halo? Masih, Pak. Si Pak. Masih. Baik. Kelihatan tadi ya gerakan ini ya di ini tan. Kalau saya perbesar gimana? Ih, kelihatan. Saya stop screen sini. Nah, ini dia, saya ganti aja ini. Jadi biar kelihatan. Sekarang saya pindahkan ke, biar lebih besar ya. Saya pindahkan ke kamera yang lantai. Nah, saya sudah pakai 3 kamera hari ini. Entah, salah. Kamera lantai. Nah, ya sambil dilihat ya. Saya sekarang cabut robotnya, kemudian saya akan bawa ke lantai. Bentar ya. Saya bawa ke lantai. Ya. Sekarang ini sekarang kondisi mati, sekarang saya akan tombol maju. Sekarang maju. Ya, tetap maju ya, sekarang kita kembalikan. Jadi tekan tombol sini. Ini kalau kita disuruh geser kiri. Jadi ya. Tekan. Suruh sama. Tidur langsung. Dan balik. Kemudian kiri lagi. Enak. Jangan mundur. Dan stop. Baik, sampai situ. Ya, artinya program yang sudah kita buat tadi ya, itu sudah bisa apa namanya, berfungsi dengan baik. Entah, saya pindah apa lagi nih? Pindah kamera dulu ya. Nah, kira-kira gimana? Sudah bisa dipahami kira-kira? Nah, saya ganti view-nya dulu. View-nya galeri. Oke. Sampai situ. Faisal. Coba. Sudah terlihat tadi ya? Apa tidak melihat? Nanti kalau tidak, yang tidak melihat diulangi di rekaman ini ya.
rekaman videonya ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah ini dia apa namanya kelemahannya kalau online ya. Saya sudah terbiasa juga setelah 2 tahun setengah itu. Ada yang baru bergabung? Ntar ya kita tunggu ada yang baru bergabung. Siapa namanya nih? Muhammad siapa nih? Yang baru masuk ini siapa namanya? Muhammad siapa? 3412. Halo? Apreja ya? Oh, Apreja ini yang biasanya di depan itu ya duduknya ya? Halo. Ya. Gini, Pak. Ya, saya mohon maaf. Kadang Kenapa? tidak hafal nama lengkapnya. Tapi saat itu Reja. Novel Oh, ini itu Reja Firdaus. Kemarin katanya sudah mencoba Arduino itu ya? Bukan? Bukan, Pak. Ya ini dia nih. Karena kameranya dimatikan, saya tidak tahu mukanya yang mana. Yang saya masih hafal itu Rizky, sini ada Noval, Faisal, saya tahu kalau yang itu. Kalau Reja itu juga kebalik saya pikir Reja yang biasanya duduk di depan, yang paling pagi datangnya itu. Jadi saya datang di parkiran, dia sudah duduk di kursi kantin situ biasanya. Itu yang saya ingat. Ini kalau ada lagi yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini pertemuan terakhir, jadi nanti jangan bertanya lagi setelah mau ujian ini ya, akhir ya. Karena ini sudah saya beri kesempatan kemarin minggu lalu atau Selasa lalu untuk membuat pertanyaan atau menyiapkan pertanyaan. Siapa tahu mungkin ada yang belum paham terkait dengan materi kita selama ini ya, selama kurang lebih 1 semester ini. Saya matikan robotnya dulu, biar baterainya tidak habis. Jadi robotnya ada di sini. Saya bawa dulu ya. Nah, biar kelihatan. Baik, ada pertanyaan dulu? Rizky? Halo? Nadia? Tidak ada, Pak. Baik. Yang lain? Yang baru masuk tadi? Si Reja? Ini sudah, Reja masuk jam 9:30 ya? Halo, Ja? Enggak, Pak. Masuk jam 8? Tapi baru masuk sekarang ya? Iya. Sebelumnya masuk, Pak, pagi. Cuman pindah ke PC doang. Oh, pindah ke PC. Oh iya, nggak apa-apa. Saya nanya aja, karena saya tadi nampak di sini baru connecting audio, berarti kan baru bergabung gitu. Iya. Ini nggak apa-apa. Baik. Apa, Pak? Ada lagi yang lain? Waktu kita masih ada 10 menit. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Cukup? Bentar, saya pindah kemana? Lihat sini dulu ya. Ini oke. Nah, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau yang perlu untuk mengunduh atau memasukkan drivernya nanti bisa download di sini ya. Tadi nanti saya sertakan aja ini apa namanya. Nah, saya coba kirimkan di sini aja ya di chatnya ya. Mungkin ada yang mau ambil lihat-lihat, paling tidak gitu ya. Nah, itu saya kirimkan adanya link websitenya. Bisa dilihat di situ. Kemudian nanti bisa di-download ini library-nya. Kemudian bisa dipelajari. Kalau misalkan mau ya, dicoba aja lihat di situ programnya. Kalau yang bingung ya sudah tidak apa-apa. Nanti yang penting yang sudah saya jelaskan tadi dilihat kembali. Kemudian, ini adalah pertemuan terakhir ya. Berarti tidak ada pertemuan lagi setelah ini selain nanti ujian akhir semester. Jadi sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi
ujian akhir semesternya nanti akan mengerjakan soal secara offline ya. Jadi di kelas nanti. Tapi teknisnya saya belum dapat informasi dari si Prodi. Apakah nanti orangnya offline tapi soalnya online? Apakah nanti dua-duanya offline tapi tidak akan dua-duanya online? Ya maksud saya tidak seperti ini nanti ada si Reja, Noval atau Rizky atau Nadia itu di rumah kemudian ngerjakan di Google Form misalkan. Tidak. Bisa jadi orangnya tetap ke kampus nanti tanda tangan presensi kehadiran gitu ya, kehadiran di kelasnya atau di saat ujiannya. Kemudian nanti diberi waktu juga sekian menit. Nah, ada yang bertanya nih, kisi-kisi. Sudah saya sampaikan kemarin itu ya. Yang saya sudah ujikan di UTS itu tolong dipelajari lagi ya. Jadi yang saya ujikan di UTS tolong dipelajari lagi. Bisa jadi persoalannya keluar lagi, tapi dengan bentuk atau ada modifikasi soalnya. Tapi saya kira itu insya Allah keluar lagi ya. Tolong dipelajari. Kemudian yang saya sampaikan hari ini juga, intinya saya mencoba untuk tidak keluar dari apa yang sudah disampaikan di kelas ya. Memang saya lihat tidak banyak yang mengulang materi yang sudah saya unggahkan ke ini ya, ke YouTube ya. Ya memang karena memang tidak menarik ya. Akan lebih menarik menonton gosip atau mukbangnya ya Rizky ya. Mukbang atau apalagi yang atau drakor, Dracula. Saya sebut Dracula drama Korea lama. Dracula saya bilang. Orang sekarang nyebutnya drakor gitu kan. Mungkin lebih menarik melihat itu ya daripada mengulang materi yang sudah saya uploadkan. Tapi ya itulah, paling tidak itu kontribusi saya kalau nanti kawan-kawan ingin melihat kembali materi yang sudah saya sampaikan itu ada di situ. Jadi kalau soal kisi-kisinya sudah saya sampaikan tadi yang di UAS dengan apa yang saya sampaikan setelah UAS ini. Jadi saya tidak akan keluar dari situ. Cuman tadi teknisnya akan ada kemungkinan teknisnya gini ya. Jadi nanti kawan-kawan berada di kelas, kemudian nanti soalnya diminta untuk mengerjakan secara online ya. Karena jadi saya minta tolong disiapkan entah itu HP, entah itu laptop ya, untuk kemudian bisa mengerjakan itu secara langsung. Tapi pakai handphone ya bisa sebenarnya sih. Nanti saya menunggu informasi. Jadi kemungkinannya ada dua ya. Tetap berhadir nanti sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh kampus ya, oleh Prodi ya, di kelas nantinya. Tapi nanti ada dua kemungkinan akan mengerjakan soal secara offline, tertulis gitu ya maksudnya. Nanti ada pilihan ganda gitu. Seperti kemarin memilih ABCD. Kemudian atau juga memilih ABCD-nya secara online. Nanti akan diberikan link untuk masing-masing kelas ya. Misalkan kelas yang 56, 57, 58, ya ada 59 juga masing-masing di situ akan diberikan ininya, diberikan linknya. Baik, saya kira itu dulu ya. Ada lagi yang bertanya? Boleh di kolom chat ini. Saya tunggu. Masih ada 6 menit. Ada? Mungkin ada yang sungkan bertanya langsung. Ya sudah, lewat chat aja. Kan saya tidak juga melihat orangnya mana nih. Saya hanya beberapa. Jadi dari yang hadir hari ini tidak satupun yang menghidupkan kameranya nih. Luar biasa nih ya. Pak, katakan Pak. Silakan. Mata pelajaran sebelumnya adakah kayak Bapak presentasi di pas pembelajaran adakah masih full detailnya? Pertemuan berapa? Kenapa nih yang kita pelajari kayak Bapak presentasi di muka pas offline tuh Pak? Bapak pelajaran adakah masih presentasinya disimpan? Pernah membuka LMS, e-learning? Lawas akan kita buka Pak. Nah itu dia. Jawabannya itu. Ada di situ. Ya, LMS tolong dibuka. Di channel YouTube saya juga sudah saya upload hampir semua pelajaran ya, maksudnya semua materi itu. Dari materi 1 sampai materi kemarin terakhir kelas yang hari ini belum karena masih jalan kan hari ini. Jadi kalau pertanyaannya itu jawabannya buka di LMS. Mungkin ada beberapa yang minggu lalu dan minggu ini belum saya upload kalau tidak salah ingat ya, maaf. Ada lagi yang lain? Kalau tidak saya cukup ya.
Baik, karena not responding semuanya hanya 2 tadi yang bertanya lewat langsung dan juga lewat chat. Baik, saya di kesempatan terakhir ini juga mohon maaf. Mungkin bisa jadi saya terlalu keras ya kalau mengajar, bisa jadi ya. Tapi saya kira tidak. Toh kayak seperti absen itu saya biarkan aja. Ada yang 2-3 minggu, Pak, saya kemarin belum absen, belum mengisi presensi. Sudahlah saya buka lagi gitu. Ini ada yang tahu seperti itu ya. Pak, saya 3 minggu terakhir masuk tapi lupa absen. Tolong dibuka lagi. Ya udah saya buka lagi. Walaupun saya kadang-kadang tidak tahu orangnya yang mana itu. Kalau yang saya tahu memang hadir, saya biasanya tahu ya. Dan juga saya tahu kadang-kadang itu ya, ada yang orangnya tidak ada karena mungkin saya hafal ya. Ada beberapa kelas itu kan saya hafal orang-orangnya. Saya lihat secara presensi di sistem itu dia mengisi hadir gitu, tapi orangnya tidak ada. Nah, itu juga saya sudah biarkan saja, tidak masalah. Nanti itu kan tanggung jawabnya bukan kepada saya kira ya. Artinya sebenarnya kalau yang hadir harusnya mengisi hadir, kalau tidak hadir yang mengisi tidak hadir seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kemudian untuk materi memang tidak tidak seideal yang seharusnya ya. Mungkin di awal-awal itu kita sudah mencoba juga mau mengajukan peralatan praktikum ke kampus, tapi memang tidak sempat diinikan karena di awal-awal mau mengajukan sudah, oh ini dana kita Pak masih minim sekali di kampus karena memang mahasiswa sedikit gitu ya, mohon maaf ini sekali lagi. Jadi akhirnya saya tidak berani mengajukan permohonan untuk bahan-bahan praktikum itu ke kampus. Jadi apa yang saya punya saya rakit, saya tunjukkan di kelas. Kemudian mohon maaf juga hari ini tidak bisa secara langsung berada di Banjarbaru karena memang ada permintaan kemarin dari wakil ketua untuk saya mengajar secara secara online saja lewat Zoom ini. Tadi juga sudah saya sampai kampus baru saya dapat ID Zoom meetingnya. Saya sudah pesan ID Zoom meeting dari tadi malam. Tadi subuh saya sudah lihat lagi, tadi pagi juga, tapi ternyata tidak ada. Saya pikir saya akan menggunakan Zoom yang gratisan, yang 45 menit, kemudian harus log out, kemudian login lagi. Tapi alhamdulillah tadi pada saat mau mengajar beberapa menit itu, dia kirim ininya, ID Zoom meetingnya. Ini tidak menggunakan ID Zoom meeting dari kampus ya, karena Zoom meeting kampus itu penuh katanya. Termasuk Rio tadi mungkin yang lagi kuliah online juga ya. Dia pikir harus gabung semuanya hari ini. Sudah saya tekankan di situ ada tulisannya, sudah saya tulis. Sesuai dengan jamnya, bukan nanti yang kelas 5 7 ya, yang jam setengah 10 kemudian masuk di jam 8. Nah, kan sudah ada saya tulis juga di situ biar tidak membingungkan. Nanti kelas yang besok 59 mungkin insya Allah akan offline. Kemudian lagi apalagi ya? Ya mungkin ada hal-hal yang lain yang saya mungkin janji tapi tidak sempat saya tepati. Saya mohon dimaafkan, direlakan, diridhoi ya. Karena saya nanti juga bertanggung jawab di akhirat kalau ada hal yang kemudian saya tidak berjanji ingin sampaikan atau ingin bawakan tapi tidak saya bawakan. Mohon maaf sekali lagi. Jadi saya minta maaf, ampun maaf, minta ridho, minta halal dunia akhirat ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf. Ini jam berapa? Oh, pas ya jam 9.30. Jadi saya tidak memakan waktu rekan-rekan sekalian. Terima kasih sekali lagi. Dan mudah-mudahan kita berjumpa di pertemuan-pertemuan yang lainnya ya. Mungkin nanti di luar kuliah bisa nanti kita diskusi dan lain-lain. Saya kira itu dulu. Terima kasih yang sudah hadir hari ini dan sudah berkenan mengikuti kuliah saya dari awal sampai akhir ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, Pak. Oke, sama-sama.